Jadi sudah langkah halus ini gagal, maka langkah selanjutnya adalah jalan kekerasan, yaitu jalan penyiksaan. Abu Jahal misalnya, apabila ia mendengar orang yang terhormat dan memiliki kedudukan, maka dia akan memperingatkan dan menghinanya, lalu mengancam akan memusnahkan harta bendanya. Apabila yang masuk Islam itu orang lemah, dhaif, maka akan ia siksa dengan berbagai siksaan. Jadi algojonya itu adalah Abu Jahal untuk menghalangi dakwah ini. Lah bentuk-bentuk siksaan. Yang pertama, siksaan yang dialami oleh Bilal, yaitu budaknya Umayyah bin Khalaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq la'adil hawala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curah rahmat hidayah dan karunia kepada kita semua, terutama di subuh ini kita bisa menaikkan salat subuh berjamaah. Sekaligus kita lanjutkan dengan kajian Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimahullah, orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, antara lain karena ketauhidan, karena ada kehidupan setelah kematian, ada persamaan derajat, dan faktor ekonomi. Sementara di sisi lain, dakwah itu terus berkembang. Pengikut semakin hari semakin banyak. Ditambah lagi bahwa akan datang musim haji. Karena itu orang-orang kafir Quraisy ini membuat sebuah rencana bagaimana agar Islam itu jangan sampai tersebar pada masyarakat luar Makkah. Karena ini kan musim haji. Musim haji itu seluruh masyarakat Arab akan datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, yaitu ibadah hajinya versi jahiliyah.
Karena itu mereka harus membuat satu strategi, kira-kira bagaimana caranya agar orang-orang Arab itu tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, agar mereka tidak mau menerima Islam ini. Bagaimana caranya? Maka mereka berkumpul di rumah Walid bin Mughirah. Mereka sepakat ingin membuat suatu kesepakatan bahwa kita harus memberi label apa terhadap Nabi Muhammad itu, terhadap Muhammad itu. Kita harus kasih stigma apa, label apa, sehingga orang-orang Arab itu tidak mau menerima ajaran Rasulullah SAW itu. Apa kira-kira? Kalau sekarang mohon maaf, misalnya labelnya itu kadrun misalnya, apalagi label yang radikal, apalagi yang ya cebong, bukan apa, politik identitas misalnya begitu. Nah itu label itu. Nah itu sudah dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy itu, buat label terhadap Rasulullah SAW itu. Karena itu Walid berkata kepada pemuka-pemuka Quraisy itu, sepakatilah satu pernyataan, jangan berbeda-beda sehingga sebagian kalian mendustakan sebagian yang lain. Artinya kita harus satu suara memberi label terhadap Muhammad ini. Lalu mereka bertanya, lalu pendapat kamu bagaimana? Walid berkata, aku akan mendengarkan pendapat kalian dulu. Saudara, curah pendapat dulu. Bagaimana pendapat kalian tentang Muhammad itu? Nah, lalu mereka berpendapat, kita harus melabeli dia ini sebagai seorang dukun. Menurut kami, sebut saja Muhammad adalah seorang dukun. Lah Al-Walid tidak sependapat. Tidak, demi Allah, dia bukan seorang dukun. Kita tahu bagaimana dukun itu, sedangkan dia tidak menggumam atau menggunakan mantra seperti dukun. Kalau kita labeli Muhammad itu sebagai seorang dukun, kata Walid, oh nggak pas itu. Karena dia tidak bergumam, tidak membaca mantra-mantra. Gitu. Jadi nggak pas kalau Muhammad itu dilabeli sebagai seorang dukun. Lalu yang lain lagi berpendapat, kita sebut saja dia orang gila. Al-Walid menyangkal lagi, jangan. Sungguh kita tahu bagaimana orang gila. Sementara dia tidak berbuat seperti orang gila. Dia tidak menangis atau berbicara seenaknya. Jadi kalau kita labeli Muhammad itu sebagai orang gila, nggak pas juga. Karena dia tidak gila. Orang gila itu ngomong-ngomong sendiri, nangis-nangis, ketawa-ketawa sendiri. Itu orang gila. Sementara Muhammad itu tidak ada tanda-tanda itu. Jadi tidak pas kalau kita labeli Muhammad itu sebagai orang gila, kata Al-Walid. Nah, bagaimana kalau kita sebut saja dia seorang penyair? Al-Walid menyangkal lagi. Kita mengetahui bagaimana bentuk-bentuk syair itu, seperti rajaz, hajaz, qarid, makbud dan sebagainya. Perkataannya bukan syair itu. Dia bukan syair itu, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh dia. Jadi tidak pas
juga kalau disebut Bang Muhammad itu adalah seorang penyair. Nah, lalu mereka berpendapat, wah, kalau gitu kita sebut saja dia tukang sihir. Lalu Al-Walid menyangka lagi, dia tidak seperti tukang sihir. Dia tidak komat kamit atau membuat simpul tali layarnya penyihir. Itu nggak ada tanda-tanda penyihir pada diri Muhammad itu. Jadi kalau kita labeli dia sebagai penyihir, yang nggak pas juga ini. Nah, lalu kalau begitu kita harus menyebut apa ini? Al-Walid berkata, demi Allah, perkataannya sangat manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan batangnya benar-benar matang. Sepatah kata pun yang kalian ucapkan kecuali diktonya bahwa itu batil. Kata Al-Walid, ucapan Muhammad itu betul-betul menarik. Kata-katanya itu menggugah. Tidak ada seindah dan semanis kata-kata yang diucapkan oleh Muhammad itu. Karena itu, gelar yang paling tepat untuk Muhammad itu adalah tukang sihir. Dia datang dengan perkataan sihir. Perkataannya dapat memisahkan hubungan antara ayah dengan anak, seorang dengan saudaranya, seorang suami dapat berpisah dengan istrinya. Dengan ucapannya bisa mengundang perpecahan. Jadi disepakatilah oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang tukang sihir. Itu gelar yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena ucapannya, artinya karena wahyu yang disampaikan itu betul-betul menggugah. Memang seorang anak bisa masuk Islam, sementara orang tuanya tidak. Saudara si A masuk, saudara B tidak. Jadi betul-betul menggugah masyarakat. Ini adalah ucapan sihir ini, kata mereka. Dan itu disindir oleh Allah di dalam surat Al-Mudaththir ayat 18 sampai dengan 25. Innal faqara wa qaddara faqutila kaifa qaddara summa qutila kaifa qaddara. Sungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan. Ini ayat ini turun terkaitan dengan rapat di rumah Walid bin Mughirah tadi itu. Bagaimana mereka membuat kesepakatan tentang label Nabi Muhammad itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, memberi label-label itu ya itu sudah terjadi sejak zaman jahiliyah dulu. Itu orang-orang kafir sudah memikirkan bagaimana membuat label-label seperti itu. Dan label yang diberikan kepada Rasulullah itu oleh orang-orang kafir Quraisy adalah label sebagai tukang sihir. Karena apa yang disampaikan itu adalah luar biasa menancap ke dalam dada dan pikiran orang. Maka mereka anggap ini sihir ini, karena mereka tidak mempercayai wahyu. Nah, setelah itu semua disepakati, maka mereka masuk ke kampung-kampung, ke gang-gang, menyebarkan bahwa
Muhammad itu adalah seorang tukang sihir. Jadi setiap jamaah, setiap masyarakat harus satu bahasa bahwa Muhammad itu adalah seorang tukang sihir. Bapak Ibu sekalian, namun demikian dakwah itu tetap berjalan. Dari hari ke hari yang masuk Islam itu tetap banyak. Karena itu strategi berpikir itu juga tidak mempan ini. Memberi label bahwa dia ini tukang sihir dan macam-macam itu juga tidak mempan. Karena itu maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah melakukan penyiksaan terhadap para pemeluk Islam itu. Dari cara halus, terima kasih. Mereka lakukan, cara kasar mereka lakukan, teror, cemoohan, siksaan, sampai ada pengikut Nabi yang dibunuh secara sadis. Jadi sudah langkah halus ini gagal, maka langkah selanjutnya adalah jalan kekerasan, yaitu jalan penyiksaan. Abu Jahal misalnya, apabila ia mendengar orang yang terhormat dan memiliki kedudukan, maka dia akan memperingatkan dan menghinanya, lalu mengancam akan memusnahkan harta bendanya. Apabila yang masuk Islam itu orang lemah, dhaif, maka akan ia siksa dengan berbagai siksaan. Jadi algojonya itu adalah Abu Jahal untuk menghalangi dakwah ini. Lalu itu bentuk siksaan. Yang pertama, siksaan yang dialami oleh Bilal, yaitu budaknya Umayyah bin Khalaf. Lehernya diikat dengan tali, lalu menyerahkan kepada anak-anak. Jadi diarak seperti kambing gitu, layaknya gembala. Kemudian dibawa berlari mengelilingi sebuah bukit. Jadi seperti sapi atau kambing atau domba. Diikat lehernya, kemudian diarak, ditarik, ya, dan diikuti oleh anak-anak. Ikatannya begitu kuat, menyisakan bekas di lehernya. Umayyah malah mengencangkan ikatnya, dan yang paling banyak diriwayatkan itu adalah dia di bawah, di tengah padang pasir, diterik matahari, kemudian ditelentangkan di atas pasir, lalu Umayyah menindihnya dengan batu yang besar. Jadi dibaringkan di tengah padang pasir yang panas, sedang terik matahari. Kemudian diambil batu besar, lalu diletakkan di atas badannya. Nah, Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad. Kata Umayyah, kamu akan tetap kami siksa, akan kami biarkan kamu, ya, kepanasan di tengah padang pasir ini sampai dengan kamu akan menemui kematian. Karena itu sembahlah
Lata dan Uzza. Tapi apa yang dilakukan oleh Bilal dalam keadaan seperti itu? Dia tetap menyatakan Ahad, Ahad. Malah Bilal menantang, kalau aku tahu satu kalimat yang membuat kalian lebih marah, pasti aku akan mengatakannya. Jadi betapa tegarnya keimanan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang lebih sadis lagi itu adalah keluarga Ammar bin Yasar. Ammar bin Yasar itu adalah salah satu hamba sahaya Bani Makhzum. Dia masuk Islam beserta ayah dan ibunya. Orang-orang musyrik membawa mereka bertiga ke tengah padang pasir yang panas membara dan menyiksa mereka. Sementara Rasulullah SAW lewat, penyiksaan sedang berlangsung, beliau bersabda, bersabarlah wahai keluarga Yasar, sungguhnya tempat yang sudah disediakan bagi kalian adalah surga. Yasar meninggal dalam penyiksaan tersebut. Jadi juga dalam riwayat lain, setelah disiksa, dicambuk, dipukul, kemudian besi dibakar, dinyalakan, lalu ditusuklah ke dalam perutnya sampai dengan Yasar itu meninggal. Kemudian Sumayyah bintin Hayah, yaitu ibu dari Ammar bin Yasar itu. Ibunya ditikam dengan tombak oleh Abu Jahal sehingga meninggal dunia. Beliau sudah sangat tua dan renta. Dia adalah perempuan pertama yang menjadi syahid, yaitu Sumayyah bin Hayah. Dikala disiksa, dia tetap mengucapkan Allah, Allah. Karena marahnya Abu Jahal, lalu dia mengambil tombak, dan mohon maaf, tombak itu ditusukkan lewat kemaluannya. Lalu meninggal Sumayyah binti Hayat ini. Nah, hampir semua para sahabat itu mengalami siksaan itu. Yang paling membuat mereka marah itu, semakin orang Islam itu disiksa, itu bukannya berkurang. Mereka disiksa seperti itu, bukannya mereka keluar dari Islam. Niscaya mereka tambah kokoh keimanannya, dan penganutnya semakin banyak. Itulah yang membuat mereka tambah marah. Biasanya orang itu kalau satu masyarakat disiksa dan dihajar, maka yang lain akan kapok, akan mundur. Kalau ini tidak, semakin banyak yang disiksa, semakin banyak yang masuk, dan tidak ada satu pun itu yang murtad. Disiksa seperti itu. Sebenarnya kan gampang saja, misalnya, ya sudahlah, saya keluar dari Islam karena tidak tahan dengan siksaan itu. Mereka lebih baik memilih mati daripada keluar dari Islam. Itulah kekuatan iman. Kalau kita mungkin, kira-kira kita kuat nggak gitu? Disiksa seperti itu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu Rasulullah itu berpikir, melihat sahabat-sahabatnya itu disiksa seperti itu, lalu bagaimana strateginya untuk menyelamatkan para sahabat-sahabatnya itu? Karena hampir segala cara telah dilakukan oleh orang-orang kafir ini. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan pengikutnya untuk hijrah ke Habasah atau ke Ethiopia. Tidak ada jalan lain bagaimana untuk menyelamatkan umat ini. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian, tawakal itu kan orang kan bisa berpikir, udahlah kita pasrah aja kepada Allah. Kita serahkan aja kepada Allah ini. Jadi tawakal itu adalah pekerjaan hati. Tawakal itu adalah hati, bukan perbuatan. Tawakal itu berarti sudahlah kita pasrahkan kepada Allah, tidak berbuat, itu bukan tawakal. Tawakal itu adalah urusan hati. Pasrah tetapi ikhtiar, kerja keras, disiplin itu tetap. Maka Rasulullah SAW itu mengatur strategi bagaimana untuk menyelamatkan kaum muslimin ini. Maka jalan satu-satunya ya pada saat itu, karena belum ada perintah untuk berperang, maka jalan satu-satunya kita menghindar, kita menyelamatkan diri. Nah, salah satu daerah yang aman, karena rajanya adalah Raja Najas, itu adalah orang yang baik, yang hatinya lembut, dan penganut Nasrani yang taat, maka Rasulullah mengirim para sahabatnya untuk datang ke Habasah itu. Maka pada tahun 615 Masehi berangkatlah rombongan 10 orang laki-laki dan 4 wanita. Ini rombongan pertama. Kemudian lalu rombongan yang kedua adalah berjumlah 100 orang, di antara Utsman bin Affan beserta istri beliau yaitu Ruqayyah putri Nabi, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Thalib, dan lain-lainnya. Mendengar itu bahwa kaum muslimin ini banyak yang hijrah ke Habasah, maka tentu saja orang kafir Quraisy tidak rela ini, tidak membiarkan. Karena itu maka mereka mengirim utusan untuk menemui Raja Najas ini, yaitu mereka mengirim Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Tujuannya agar Raja Habasah ini menolak kaum muslimin. Lah, kedua utusan ini pertama menemui uskup dulu dengan membawa sekian banyak hadiah. Mereka sampaikan kepada para uskup itu bahwa kami harus mengambil kembali orang-orang Quraisy yang hijrah ke sini ini. Karena itu maka mereka berangkat, Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah ini bersama uskup menghadap Raja Najas ini. Mereka menyatakan, wahai Paduka, mereka datang ke negeri Tuhan ini adalah budak-budak kami yang tidak punya malu. Ini yang disampaikan oleh Amr bin As kepada Raja Najas itu. Mereka meninggalkan agama bangsanya dan tidak pula menganut agama Paduka. Mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri, yang tidak kami kenal dan tidak pula Paduka kenal.
kami diutus menghadap Paduka oleh pemimpin-pemimpin masyarakat kami, ya, juga orang-orang tua kami dan mereka, paman kami dan mereka, dan keluarga mereka sendiri, supaya Paduka sudi mengembalikan orang-orang itu pada keluarga mereka. Jadi mereka berusaha bagaimana agar raja ini mau mengembalikan kaum muslimin ini agar kembali ke Makkatul Mukarramah. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena raja ini adalah seorang yang bijak, dia tidak langsung mendengarkan dan tidak langsung menerima argumen yang disampaikan oleh Amr bin As itu. Karena itu raja memanggil kaum muslimin untuk mendengarkan penjelasan dari kaum muslimin. Apa alasan mereka menganut agama baru itu dan mereka hijrah ke Habasah ini. Maka kaum muslimin sepakat mengangkat Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara kaum muslimin, bukan Utsman bin Affan, tetapi Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara. Lalu sang raja menyatakan, agama apa yang sampai membuat Anda sekalian meninggalkan masyarakat Anda? Agama apa yang kalian anut itu sampai kalian keluar dari kampung halamanmu, sehingga kalian hijrah di tempat ini, datang ke tempat saya ini? Agama apa itu? Nah, ini Bapak Ibu sekalian salah satu poin, ya, ajaran Islam yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin itu. Maka Ja'far Abu Thalib menjawab, Paduka Raja, ketika itu kami masyarakat yang bodoh, menyembah berhala, bangkai pun kami makan, segala kejahatan kami lakukan, memutuskan hubungan dengan kerabat, dengan tetangga pun kami tidak baik, yang kuat menindas yang lemah. Ini kata-kata Ja'far bin Abi Thalib. Kami menyembah berhala, bangkai pun kami makan, segala kejahatan kami lakukan, kami memutuskan tali kekeluargaan, dengan tetangga pun kami tidak baik, yang kuat menindas yang lemah. Demikianlah keadaan kami, wahai Paduka, sampai Tuhan mengutus seorang rasul dari kalangan kami yang sudah kami kenal asal usulnya, ia jujur, dapat dipercaya, dan bersih pula. Dalam kondisi masyarakat kami yang seperti itu, lalu Allah mengutus seorang rasul yang sudah kami kenal, orangnya jujur, orangnya dapat dipercaya, orangnya benar, orangnya bersih. Nah, kemudian kata Abu Ja'far, ia mengajak kami menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa dan meninggalkan batu-batu dan patung-patung yang selama ini kami dan nenek moyang kami menyembahnya. Jadi Rasul itu mengajak kepada kami agar menyembah Allah,
meninggalkan patung dan berhala, meninggalkan sesembahan nenek moyang kami. Ia mengajarkan kami agar tidak berdusta, untuk berlaku jujur, serta mengadakan hubungan keluarga dengan tetangga yang baik, serta menyudahi pertumpahan darah dan perbuatan terlarang lainnya. Inilah ajaran Rasul itu, mengajarkan kepada kami agar kami jujur, agar kami berhubungan baik dengan keluarga dan tetangga, dan akhirilah pertumpahan darah. Jangan lagi ada permusuhan. Ia melarang kami melakukan segala kejahatan dan menggunakan kata-kata dusta, memakan harta anak yatim, atau mencemarkan wanita-wanita yang bersih. Ia meminta kami menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Lalu Abu Ja'far lagi melanjutkan, selanjutnya kami disuruh untuk sholat, untuk zakat, dan berpuasa. Kami pun mendengarkannya, membenarkannya. Kami turut segala yang diperintahkan Allah. Lalu kami sembah hanya kepada Allah yang Maha Tunggal, tidak mempersekutukannya dengan apa dan siapapun juga. Segala yang diharamkan kami jauhi, dan yang dihalalkan kami lakukan. Karena itulah masyarakat kami memusuhi kami, kata Abu Ja'far, mengisah kami dan menghasut supaya kami meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala. Karena itu mereka memaksa kami, menganiaya kami, dan menekan kami. Singkatnya, Bapak Ibu sekalian, maka setelah mendengarkan itu, lalu Raja Najas minta bukti. Apa buktinya, ya, yang bisa kalian tunjukkan bahwa dia itu betul-betul seorang nabi? Maka Ja'far menjawab, maka dia membacakan dalam surat Maryam, yaitu Qaf ya Ain Ain Shad itu. Lalu Raja Najas menyatakan, demi Allah. Raja Najas menangis, kemudian berkata, ini adalah yang pernah dibawa oleh Isa. Pasti ini dari sumber miskat yang sama. Lalu berkata kepada utusan Quraisy, pergilah kalian berdua, pergilah kalian. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan kepada mereka, kepada kalian. Artinya Raja Habasyi itu pun meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya dia nanti menjadi pemeluk Islam setelah Rasulullah SAW itu hijrah. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, sekelumit tentang tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dan kaum muslimin di awal-awal keislaman. Orang kafir Quraisy dengan segala cara dan daya bagaimana menghalangi dakwah ini, tetapi mereka pun tidak mampu menghalangi itu karena kekuatan iman kaum muslimin. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mendapatkan pelajaran dan ibrah dari cerita
dan kisah ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya selalu ketika hijrah yang pertama itu kenapa kok ke negeri Abbasah? Karena menurut saya kan zaman itu belum teknologi canggih, belum maksudnya menyeberang laut itu kan susah. Kenapa nggak ke selatan Yaman atau ke utara Sam gitu, tapi justru yang jauh kayak begitu. Nah, ini yang apa kan disebutnya kenapa alasan sampai ke situ? Ya, sebenarnya itu nyambung wilayah itu. Jadi tidak dibatasi oleh laut itu, ya, karena sebelahnya Yaman dengan Saudi itu kan perbatasan. Tapi sebenarnya yang paling pokok dulu adalah bahwa Makkah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, itu jalur peristirahatan pedagang dari selatan ke utara. Jadi dari Yaman, Ethiopia dan lain sebagainya mereka ke Sam, itu mereka beristirahat itu di Makkah itu, di lembah Baka. Makanya pertanyaannya kan bagaimana Nabiullah Ibrahim pada saat itu membawa Siti Hajar itu bersama Ismail, apabila daerah itu betul-betul daerah yang tidak pernah diinjak oleh manusia. Berarti daerah itu adalah sebenarnya daerah jalur perjalanan, jalur perdagangan, hanya memang belum ada penghuninya. Artinya jalur itu adalah sudah jalur perjalanan. Nah, maknanya apa? Bahwa hubungan internasional itu sudah jalan pada saat itu. Jadi berita-berita sama dengan Abraham misalnya, itu kemudian mengirim pasukan itu karena dia sudah tahu bahwa di Makkah itu ada pusat peribadatan. Jadi jalur hubungan internasional pada saat itu sudah berjalan gitu. Dan Rasulullah dan masyarakat Quraisy juga sudah paham bahwa di Habasyah itu adalah rajanya seorang yang alim, seorang yang santun, dan juga seorang penolong, sekaligus penganut Nasrani yang taat dan yang baik. Karena pada saat itu agama Nasrani itu masih murni. Sama dengan Nasrani Waraqah bin Naufal, masih murni gitu. Rusaknya Nasrani itu kan setelah Konsili II di Siena oleh Konstantinopel, yaitu yang merubah ajaran Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan anak Tuhan, Trinitas, itu kan 300 tahun setelah wafatnya Isa Al-Masih. Jadi masih Islam, masih Kristen asli, masih murni itu, seperti yang diajarkan oleh Isa Al-Masih. Jadi memang hubungan internasional pada saat itu sudah berjalan di sekitar Arab. Apalagi pada saat itu kan sudah ada dua kekuatan negara besar gitu, yaitu Romawi dan Persia. Jadi sudah ada hubungan dagang dan hubungan politik gitu. Itu apa sudah cukup? Kalau sudah nggak ada, ya karena udah waktu sholat ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.